Perkenalkan, nama saya Reni Krismalika. Saya dari kelas manajemen pagi C, NIM 181041672. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak, yaitu perlakuan organisasi. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang perilaku organisasi? Jelaskan alasan pentingnya mempelajari ilmu perilaku organisasi, yaitu menurut saya, di kehidupan sehari-hari organisasi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dapat mempercayai diri kita dengan mengikuti organisasi. Disitulah kepercayaan diri seseorang dan otomatis akan tumbuh dengan sendirinya. Misalnya, saat kita bermusyawarah, kita mau tidak mau harus mengeluarkan pendapat, kita dapat berkomunikasi dengan orang banyak dan dapat tukar pendapat dengan mereka agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan berorganisasi, kita bisa dapat belajar mengatur waktu dengan baik. Kita secara tidak langsung dan mengatur waktu antara belajar dan berorganisasi. Melakukan pengendalian akan berubah bentuk perilaku yang di mana kemudian terdapat di dalam sebuah organisasi. Hal ini juga dapat memiliki arti bahwa perilaku organisasi akan dapat diharapkan untuk dapat mengurangi terjadinya berbagai macam bentuk kesalahan yang dimana akan didapatkan dari individu di dalam sebuah organisasi. Yang soal kedua yaitu apakah perlunya memahami aspek manusia dan organisasi, dan sebutkan faktor yang menyebabkan perbedaan perilaku individu dalam organisasi. Peran sumber daya manusia dalam berorganisasi sangat penting, karena sumber daya manusia ini sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini tetap berjalan, tentu dalam pengelolaan yang harus memperhatikan aspek-aspek penting, sebagai perhatian, pengembangan, dan motivasi. Dalam hal ini, sumber daya manusia dijadikan manajemen sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan vital. Faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi yaitu umur, jenis kelamin, status, kepribadian, kemampuan, cara belajar, sikap, profesi, serta kepuasan kerja. Soal yang nomor 3 yaitu nilai merupakan salah satu unsur penting dalam perilaku organisasi. Sebutkan nilai-nilai apa yang harus dibangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota himpunan mahasiswa manajemen, dan jelaskan dari jawaban tersebut. Nilai yang harus dibangun dalam himpunan mahasiswa manajemen adalah motivasi yang perlu diingatkan karena banyak di antara kita yang kadang ketika malam hari seperti lelah dan mengantuk untuk belajar. Ya, mungkin lebih karena sudah seharian bekerja dan bahkan belum pulang sama sekali. Perlu adanya motivasi seperti sistem pembelajaran yang tidak menunjukkan atau menjenuhkan. Kita tetap serius tapi tetap santai, yang dimana kita bisa juga memanajemen waktu. Yang keempat, salah satu faktor yang penting dalam organisasi adalah komunikasi yang dibangun antara anggota dan organisasi. Komunikasi apa saja yang dibangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota organisasi. Seseorang atau sebutkan organisasi yang Anda ikuti dan bagaimana bentuk komunikasi. Faktor yang menyebabkan gagalnya komunikasi menurut saya adalah kurangnya kita untuk bercakap dan kurang keberanian kita untuk mengungkapkan sesuatu. Dan biasanya juga karena pengetahuan kita yang kurang, jika kita susah untuk menelan omongan orang lain. Selain itu, karena jarak semakin jauh, jarak kita dalam berkomunikasi, maka akan semakin susah bagi untuk berkomunikasi. Apalagi saat sekarang adalah pandemi, jadi kebanyakan kita melalui pertemuan dengan menggunakan Google Meet atau Zoom. Itu sangat susah untuk orang-orang atau teman-teman yang tinggal di pedalaman. Yang kelima yaitu jelaskan unsur-unsur pokok organisasi.
Yang pertama, personil atau men. Personil atau anggota organisasi adalah sebuah unsur yang sangat penting karena memiliki peran dan tindakan masing-masing. Tanpa adanya personal, maka sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik, apalagi mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu kerjasama, teamwork. Kerjasama yang sangat dibutuhkan dalam organisasi agar tujuan dari sebuah organisasi tersebut bisa terlaksana dengan baik. Setiap anggota harus bekerja sama dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya. Kerjasama juga sangat dibutuhkan dalam organisasi agar hasil yang diinginkan lebih cepat terwujud. Yang ketiga itu tujuan bersama. Tujuan bersama adalah sasaran atau target yang dicapai dalam sebuah pembentukan organisasi, mulai dari prosedur, program yang dilakukan, pola sampai hasil yang dari sebuah program organisasi yang dilakukan. Umumnya seseorang membentuk atau bergabung dalam sebuah organisasi memang karena memiliki tujuan yang sama. Yang keempat yaitu peralatan atau equipment tujuan. Tujuannya dalam organisasi merupakan peralatan sebagai sarana dan prasarana agar bisa dicapai. Sarana dan prasarana ini adalah berupa kelengkapan baik berupa fisik atau sumber daya manusia, seperti kantor, gedung organisasi, uang, materai SDM, dan sebagainya. Peralatan ini berfungsi sebagai operasional sehingga program organisasi bila dilakukan atau dijalankan. Yang kelima yaitu lingkungan, environment. Faktor ini yang tidak kalah penting demi tercapainya sebuah tujuan yang dibuat organisasi adalah lingkungan. Lingkungan ini mencakup beberapa bidang seperti sosial, budaya, politik, peraturan yang berlaku, ekonomi, hingga masalah anggaran. Lingkungan organisasi yang baik akan mengantarkan pada tujuan dengan benar dan cepat. Berlaku sebagainya. Yang keenam yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam juga tidak kalah penting sebagai salah satu unsur dalam sebuah organisasi yang dibentuk. Kehidupan berorganisasi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terduga, seperti perubahan cuaca, kondisi tanah, iklim, flora, dan fauna. Misalnya jika sedang ada rapat namun jalankan menjadi banjir, maka akan mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Soal yang nomor 6, silahkan buka link ini dan tonton video ini. Yang pertama yaitu apa judul video tersebut? Judul video tersebut adalah mengenal perilaku organisasi. Yang kedua, siapa nama dosen yang dibicarakan dalam video tersebut dan dari manakah dosen tersebut? Nama dosen tersebut adalah Ratu Kubrasari dari Administrasi Bisnis Unpad. Yang ketiga, topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut. Pengertian organisasi. Yang pertama, dalam perilaku organisasi. Yang kedua, pentingnya studi perilaku organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi sebagai studi interdisiplin. Yang keempat yaitu ruang lingkup perilaku organisasi. Yang keempat, apa yang dapat Anda peroleh dalam menonton video tersebut? Yang saya dapat dalam video tersebut, saya mengetahui tentang perilaku organisasi dalam interdisipliner dan ruang lingkup organisasi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.